Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam sesi derehan untuk pemenuhan tugas hari ini. Sebenarnya kita sudah membahas tentang komunitas belajar, ini sudah berlangsung 3 bulan. Hanya saja saya pribadi ini adalah untuk sesi diseminasi, maka saya akan hari ini mendiseminasikan tentang komunitas belajar. Komunitas belajar ini adalah sebenarnya sangat dibutuhkan di sekolah kita untuk membangun pembelajaran kolaboratif. Untuk pengertiannya sendiri, komunitas belajar adalah wahana yang memungkinkan para guru juga tenaga kependidikan untuk dapat belajar dan berkolaborasi gitu ya. Kemudian fokusnya biasa ini ke kolaborasi sampai interaksi. Apapun masalah yang terjadi di sekolah dapat dibahas bersama di komunitas belajar. Kemudian tujuannya adalah untuk saling mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya di Kombel itu memerlukan ada karakteristiknya, yaitu yang pertama adanya keberagaman anggota. Jadi ada beberapa Kombel yang dengan komunitas yang sama, misalnya satu pelajaran. Ada juga yang Kombel dengan berbagai macam guru di dalamnya. Kemudian di Kombel ini memerlukan lingkungan belajar yang saling mendukung. Kemudian di dalamnya komunikasinya juga terbuka dan tidak ada rasa pamong gitu, tetapi kagok gitu untuk berbicara, tetapi memang di sini diperlukan semua masalah dan solusi ada di Kombel ini ya. Siapa tahu masalahnya dari seorang guru dalam pembelajaran, yang lainnya memiliki solusi yang sama dengan permasalahannya sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, apa manfaat dari komunitas belajar adalah yang pertama untuk belajar tentang materi-materi yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Yang kedua adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial kita, dan yang ketiga adalah untuk memotivasi dan memperbaiki hubungan emosional kita. Sebenarnya kadang-kadang dalam pelajaran, karena yang namanya manusia itu tidak selalu stabil, maka pembelajaran ini akan membantu kita. Kalau misalnya ada anak yang berbuat masalah gitu di kelas kita, bagaimana kita cara mengelola emosinya itu bisa berbagi di Kombel. Kemudian selanjutnya, komponen utama dari Kombel itu siapa? Yaitu adanya anggota. Anggota juga adanya yang namanya tujuan bersama. Dan harusnya ketika membuat Kombel di satu satuan pembelajaran atau pendidikan itu sebenarnya ada timnya sendiri ya, ada tim Kombel, ada yang tim dokumentasi gitu ya, kemudian ada tim yang memprakarsai untuk apa nih akan dibahas hari ini. Bahkan mungkin nanti ada narasumber yang didatangkan ke sekolah kita untuk dapat men-share beberapa ilmu yang kita belum memahaminya atau untuk meningkatkan kompetensi belajar kita. Kemudian ada tujuan yang sama, juga nanti ada struktur dan aturan yang jelas di Kombel kita. Sebenarnya berbicara tentang murid-murid, para siswa, masalah-masalahnya itu sering kita lakukan ketika kita berbicara biasa. Tetapi di dalam Kombel ini diwadahi agar lebih teratur gitu. Bu I, Bu Dede juga sering membicarakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mengajar gitu, tetapi di waktu istirahat misalnya. Tapi kalau di Kombel kita ada waktunya sendiri dan kita sudah berjalan sebulan sekali di minggu pertama hari Senin, biasanya sepulang sekolah jam 2 sampai jam 3. Kemudian selanjutnya apa saja contoh dari Kombel kita? Yang pertama, Kombel itu yang kita lakukan sekarang, Kombel SMA Islam Cipasung yang belum ada namanya kebetulan. Misalnya nanti akan ada namanya, kemudian ada juga Kombel yang di MGMP ya, kemudian ada Kombel yang di PMM. Kita juga Bu Dede ya, kita sering mengikuti yang namanya webinar-webinar yang ada
Kemudian selanjutnya tantangan dalam kombel memang banyak. Salah satunya adalah perbedaan pendapat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di kombel itu pasti ada aja yang ini begini, yang ini gini gitu ya. Pasti ada. Semua orang itu tidak memiliki pemikiran yang sama ya gitu. Kemudian selanjutnya, tapi dengan adanya komitmen bersama dalam kombel tersebut, maka nanti akan ada solusi yang terbaik yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya untuk manajemen waktu juga ini yang dirasa agak sulit, tapi alhamdulillah untuk di SMA Islam Cipasung kita tidak kesulitan dan guru-gurunya semuanya mengikuti komitmennya bahwa hari Senin minggu pertama pasti akan kita bersama-sama untuk sharing, refleksi, kemudian berbagi di kombel kita. Kemudian selanjutnya kalau sumber daya kurang maka kita mendatangkan kemarin ya kita mendatangkan fasilitator untuk Gemini AI betul. Kemudian selanjutnya kesimpulannya bahwa kombel itu di setiap satuan pelajaran diperlukan. Hampir semua sekolah sekarang memiliki kombel. Kemudian untuk apa? Untuk mendorong kolaborasi atau kerjasama dan untuk meningkatkan inovasi di dalam pembelajaran. Kemudian yang paling penting adalah dapat mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kombel ini. Mungkin tentang kombel diseminasi ini itu yang dapat saya sharekan ke teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.